Sobat Listrik, kembali lagi bersama saya Yohanes Baptista Aditya. Sama saya Ricky. Kita hari ini mau bahas apa ya? Kebetulan nih ada satu orang yang harus kita kenalkan nih. Kita kenalin dulu Pak Dit. Siapa ya? Ada siapa ya? Silahkan dengan siapa? Memperkenalkan diri dengan siapa, lalu divisinya apa, mau ngapain di sini, Iya, kan? Ya, di sini nama saya Bima Bagaskara. Di sini saya di divisi teknik C. Apa itu teknisi? Teknisi. Oh, teknisi. Teknisi. Ya, sih. Oke, dari tim teknis ini mau ngebahas apa lagi nih untuk sobat listrik sekalian nih? Kan dengan Pak Bayu kapasitor bank. Betul. Nah, sekarang nih apa? Masih tegangan rendah atau udah tegangan menengah nih? Di sini bisa dikatakan tegangan rendah juga, bisa juga dikatakan tegangan menengah. Jadi ada gabungannya. Ada. Ada gabungannya. Oke, apa itu Pak? Nah, di sini kita membahas tentang ATS dan AMF. Oke. ATS dan AMF apa tuh Pak? Nah, Itu dia tergabung sendiri apa ATS AMF memang Ada bedanya. ada bedanya atau gimana? nah, di sini dalam sistem listrik itu ada dua jenis, bisa ATS doang, bisa ATS. juga ATS AMF. Tapi berarti ATS-nya itu apa Pak? Nah, ATS itu Automatic Transfer Switch, Automatic Transfer Switch. Oke. Kalau AMF? Automatic Main Failure. Oke. Nah, Nah, sekarang sebutkan satu-satu. Ah. ATS itu apa? AMF itu apa? Fungsinya Oke, apa? fungsinya secara detail. Terus nanti kira-kira kalau di umumnya itu kita ngebayangin itu seperti apa tuh ATS atau AMF Nah, itu? sebelum kita masuk ATS dan AMF, kita perlu tahu dulu namanya jelas-jelas itu ATS Automatic. Oke. Di zaman sekarang semua itu serba mau yang secara instan Ya. dengan cara otomatis atau Oke. otomatis. Oke. Kita simpelkan, misalkan mobil dia pertama kan pakai dengan manual atau kopling transmisinya ya. transmisinya. Nah, sekarang ada namanya mobil dengan sistem otomatis atau matic. Ya. Jelas dong, dia dari manual ke matic, dia mengefisiensikan mengefisiensikan waktu. Jelas. Oke. Misalkan macet tuh biasanya pegel pakai manual, Oke. Ini penggambaran ya. gambaran misalnya. Sedangkan di ATS itu sendiri Nah, iya. apa itu? Kalau di listrikan itu fungsinya apa tuh Pak? Kalau di listrikan namanya automatic transfer switch. Dimana kalau kita artikan berarti perpindahan saklar secara otomatis. Otomatis, betul. Mana maksudnya itu? Misalkan kita dari sistem gedung atau pabrik dulu nih. Pabrik aja deh. Pabrik dulu. Yang mudah ya. Dari pabrik, misalkan listrik utamanya berarti kan PLN. Oke. Source pertama Sumber berarti ya. utama nih, Utama sumber PLN. utamanya tuh jadi dari listrikan itu dari dayanya PLN gitu. Oke. Oke, Ya. terus lanjut. Nah, ketika PLN mati, sumber utama mati, Sumber utama mati, oke. kan namanya pabrik kan harus tetap berjalan. Betul, Ya. operasional harus jalan. Operasional tetap berjalan. Berarti dengan mau nggak mau kita harus memakai si sumber kedua. Sumber kedua yaitu Bisa kita misalkan dengan generator set atau yang biasa sebut dengan genset. Oke, genset. siap. Nah, kalau misalkan ATS dari nggak ada ATS, berarti mau nggak mau seorang operator atau teknisi dia lari untuk menyalakan si genset. Ini secara manual ya. Secara manual. Dia mati lalu gensetnya dinyalakan. Gensetnya gitu ya. dinyalakan. Oke. Bayang dong kalau membutuhkan waktu berapa lama. Iya, belum nanti pabriknya gede ya, Ya. lari. Wah, lari gelap lagi kan. Oke. Nah, kalau di sini adanya ATS, dia dengan otomatis pindah dari sumber listrik utama itu PLN berubah ke sistem untuk memanggil si genset. Oke. Jadi begitu listrik mati, kan ATS ini memanggil gitu Pak. Ya, ATS ini memanggil. Jadi secara nggak langsung ini mengautomasi, jadi biar saklar dari PLN ini ketika nanti dia mati, sumbernya source PLN ini mati, akan digantikan oleh genset. Nah, ATS ini berfungsi sebagai itu ya, Iya. memberikan sinyal kepada genset untuk nyala. Nah, tapi bukan untuk Oh, nyala. oh ya, bukan lah. Oh, berarti beda lagi. Beda Ya. lagi. Berarti ATS itu hanya untuk Untuk perpindahan sistem. Perpindahan aja. Perpindahannya. Oke. Untuk yang untuk nyalanya tadi itu pakai apa? Iya. Nah, kalau untuk nyala lagi mengapa tadi saya sebut ada ATS dan ada AMF. Oke. Nah, ya, untuk menyalakan itu yaitu AMF.
Apa itu tadi panjangnya biar detail lagi nih? AMF adalah Automatic Main Failure. Automatic main failure. Oke. Nah, jadi sistem AMF ini dia akan memanggil atau men-trigger. Kalau trigger itu istilahnya dipanggil, kalau dalam bahasa istilahnya dipanggil si genset untuk on. Itu tujuan utamanya AMF gitu ya? Untuk nyala. Untuk nyala, bisa untuk mati, bisa untuk nyala. Namanya genset kan dia kalau nggak ada panel AMF tetap balik lagi operator harus nyalain genset dulu, Manasin segala macam ya. Berarti secara nggak langsung AMF ini juga berfungsi bisa untuk ya manasin gensetnya dulu. Bisa juga. Bisa. Karena genset butuh dipanasin ya. Iya. Nah, kurang lebih berapa lama Pak? Kalau genset sebisa mungkin seminggu sekali itu Seminggu sekali tuh. Nah ini ilmu lagi nih sobat listrik nih. Jadi kalau punya genset itu sebenarnya harus dipanasin seminggu sekali. Ya. Ya kayak motor ya, jangan lupa dipanasin 3 hari aja udah mogok. Nah ini sama nih mesin gede ya. Genset setahun nggak pernah dipanasin dan mati mau nyala mogok. Ngambek dulu. Oke, jadi ATS itu seperti itu tadi sebagai saklarnya aja. Jadi Yes. untuk Perpindahan aja. Sedangkan AMF ini berfungsi sebagai pemberi sinyal nih untuk nyalakan gensetnya. Atau nanti ketika si PLN itu udah nyala, si genset ini mati juga bisa secara dari otomatis. AMF-nya ya. Bisa. pindah lagi ya. Iya. Jadi balik ke daya utamanya ya. Iya. Oke. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari misalkan nih saya lagi amat misalkan ya kan. Itu kayaknya dia Minimarket. Supermarket. dia cuma pakai genset gitu tapi nyalainnya satu-satu juga karena dia nggak pakai ATS AMF atau Kalau dalam sistem supermarket atau minimarket tadi, itu dia ada genset tapi hanya ATS saja. Oke, hanya ATS Hanya pakai panel ATS. ATS saja. Oh. Jadi ya tetap balik lagi misalkan listriknya dia mati, ya. Hanya untuk perpindahannya ya. perpindahan saja. Nah dia belum balik lagi lari lagi buat nyalain si genset, belum ngengkolnya, aduh. Oh iya benar. Belum sekali engkol nyala. Berarti itu AMF nggak bisa dong dipakai sama yang gensetnya Ya. harus engkol dulu. Yang genset engkol lagi nggak bisa. Oke. Kasian ya Mbak Indomaretnya ya. Iya sih, kalau lihat pengen ngelap keringetnya. Aduh. Gimana nih balik ini? Ternyata apa Bima seperti ini. Sobat listrik kita akan maklum karena masih jauh. Nanti gigi saya ditampilin ya. Baik. Apalagi nih yang bisa diinformasikan sobat listrik untuk tentang ATS AMF tadi kan sudah selesai. Sekarang bisa nggak sih itu ATS dan AMF itu digabung? Sangat bisa. Jadi dia kalau digabung, dia perpindahan secara sistem, perpindahan secara dua sumber, secara otomatis, dan juga dia bisa untuk menyalakan si genset juga. Namanya panelnya ATS atau AMF, ataupun ada juga sebut ATS strip AMF. Nah, untuk modulnya sendiri juga ada ya modul. Nah, di sistem ATS tersebut dia ada dua jenis ATS. Dua jenis ATS. Satu ATS yang konvensional, secara dia tidak pakai modul ataupun alat. Dia main cuman relay dan timer. Ini nanti perpindahannya dia secara manual. Jadi butuh operator ya. Butuh operator enggak? Enggak. Cuman dia tidak ada modulnya, tidak ada alat. Yang kedua namanya ATS yang berupa sistem digital. Oke. Digital dia ada modul. Modul ini perpindahannya ya di dalam modul itu udah ada misalkan mau nyalain genset sekalian bisa, terus perpindahan secara otomatis bisa, semuanya dikontrol dalam modul. Mau di time-nya berapa kita atur bisa, lebih protect lah, lebih aman kalau pakai modul. Jadi untuk AMF belum Pak. Nah kalau iya. AMF ini dia balik lagi, AMF itu dia hanya bisa untuk satu genset. Satu genset. Ya, hanya untuk satu genset, satu sumber cadangannya yaitu satu genset doang. Oh, berarti sebenarnya bisa dijadikan dua ya, tapi Sebutan nama panelnya beda lagi kalau mau dua genset. itu next ya, nih sobat listrik ini harus Itu hanya satu, kalau dua ada lagi panelnya beda bukan Iya. AMF. Apalagi tunggu iya kayaknya perlu dibikin lagi nih. Oke, kira-kira sebenarnya kalau saya jadi orang awam lagi nih, itu butuh nggak sih? Wah, dibilang butuh ya pasti sangat butuh Pak. Oh, Kalau kita pemisalan aja di gedung ya Pak. ya pemilik. Misalkan di gedung ada belasan lantai. Hmm. Ketika dia nggak ada ATS maupun AMF, Ya.
dia saat ada karyawan yang sedang naik lift, Wah, iya. nah tiba-tiba listrik padam. Aduh, itu serem sih. Nah, bayangkan coba Iya, di iya. dalam lift itu Betul, dia betul. nggak ada udara oksigen. Betul. Terus kalau dia punya trauma gelap gimana? Waduh. Terus Ya, ya. juga ya pasti bahaya sekali ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat tuh semacam bikin orang males nggak sih gitu tuh. Aduh, udah otomatis semua deh, nggak butuh orang gitu. Gimana ya? Gitu? Kalau dibilang malas juga enggak, Enggak ya? kan keamanan, keselamatan, Iya. kesehatan. Lebih ke secure-nya ya, karena Secure-nya. apa namanya kalau misalkan di gedung-gedung perkantoran itu kalau mati dia perpindahan yang manual lama itu Iya, membutuhkan makan waktu. waktu, gitu ya kan. Nah makanya butuh panel ATS dan AMF ini. Untuk apa? Untuk backupnya sebenarnya. Untuk backup dari sumber daya utama. Iya betul. Nah kalau keuntungannya sendiri, Wah, kalau kita punya panel ATS AMF di gedung kita, keuntungannya itu nah, apa aja? baik. Jadi keuntungan menggunakan panel ATS dan AMF itu ada 3 keuntungannya. Satu, sistem perpindahan itu secara otomatis. Yang dimaksud otomatis ya main sumber utamanya itu ya jelas PLN. Dia akan otomatis memindahkan sistem ke genset untuk mencari sumber lain sehingga listrik tidak padam. Yang kedua yaitu dengan sistem maintenance warming up genset secara otomatis. Jelas di sini jadi kita namanya genset, generator set itu jelas harus memerlukan yang namanya dipanasin atau istilahnya. Jadi genset itu kalau nggak sering dipanasin dia otomatis ya nggak akan mau nyala. Contoh aja genset lainnya maupun mesin-mesin yang diesel. Nah, jadi dengan panel AMF ini genset bisa warming up secara otomatis. Kita misalkan seminggu sekali kita warming up, kita panasin. Nah, yang ketiga jelas sangat penting yaitu meringankan tugas teknisi maupun operator. Jadi ini efisiensi banget untuk waktu, tenaga untuk si operator maupun si teknisi. Kira-kira dari PT Galion Ca Investama tuh bisa nggak sih bikin ATS AMF ini atau cuman harus beli dari luar lagi nih gitu? Nah, di sini kan di PT Galion Cahaya Investama bisa. Lengkap ya? Bisa. Oh, sangat bisa. Kita tuh lengkap. Pokoknya Lengkap dengan PR-nya Trevo. betul. Kita ada Promo brand lagi. sendiri. Brandnya Galion, Ya, Trevo. betul. Kita di endorse nggak sih? Ya gitu ya. Jadi kita untuk panel TR kita itu assembly sendiri dengan spare part yang bagus, brand-brand yang bagus. Tapi nanti kalau misalkan sobat listriknya ada yang mau bikin, Misalkan request. bisa request kok, bisa request spare part yang brandnya menurut sobat listrik ini yang paling the bestnya gitu. Jadi kita bisa bantu hitungkan itu. Bantu hitungkan juga, yang penting bisa konsultasi juga ke kita. Betul. Bisa tim engineer dan tim salesnya siap membantu gitu. Betul. Jadi kalau punya kebutuhan silakan hubungin di sini. Iya. Atau bisa ke saya Ricky, nanti ditampilin di sini atau dengan Saya Adit gitu. Jadi jangan malu-malu dan tetap saksikan nih video ya. Di mana nih, channel apa namanya ini? channel Galion C. Galion C. Pokoknya tagline-nya sobat listrik. Sobat listrik ya itu ya. Jadi jangan lupa subscribe channel Galion C, like juga, jangan lupa komen. Siapa Iya. tahu ada yang mau bahas apa gitu. Betul. Mungkin teman-teman juga ada yang masih mahasiswa, Pak tolong bahas panel sinkron misalkan atau panel apa gitu ya. Kita siap bahas, kita siap bantu. Ya, nggak usah malu-malu lah. Sama kita santai, jadi kita pembicaraan ini santai. Tujuannya untuk mengedukasi sobat listrik semua. Oke, gitu. Ada yang perlu tanyakan lagi kan nih? Kayaknya sudah. Jadi ATS-nya sangat perlu ya. Iya, sangat perlu nih. Jadi kalau sobat listrik ada yang butuh, silahkan pesan ke kami nih. Kalau ada yang punya pertanyaan ATS AMF silakan. Ya, kalau masih ada yang belum jelas ya, nanti kita bikin part selanjutnya. Oke, jangan lupa ditunggu kita video kita yang selanjutnya. Cukup sekian ya, kita tutup dulu. Thank you nih Pak Bima. Thank you, Waktunya nih. Pak Bima. Sering-sering nih masuk podcast kita nih. Oke, ya kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Tagline-nya ajarin dong. Oh iya, Listrik. kita ajarin dulu gimana? Salam sobat listrik. Oke, gitu ya. Bareng ya. Ya, oke, mulai ya. Oke. 3. Salam sobat listrik. Yuhui.